Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mas Muahadah, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Tarbiyah Reguler B. Saya di sini akan membahas hukum merenggangkan saf sholat berjamaah di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID merupakan pandemi terpanjang yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, bahkan telah memakan ribuan jutaan jiwa korban. Pemerintah telah berusaha dengan maksimal dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran COVID-19. Merujuk pada WHO, kemudian pemerintah menetapkan social distancing yang dikenal dengan jarak sosial, di mana seiring dengan semakin tingginya penyebaran COVID-19, maka diganti menjadi physical distancing, yang dikenal dengan istilah menjaga jarak atau fisik. Berikut Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19, dan di dalamnya itu memuat 9 poin. Yang pertama, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari tujuan pokok beragama. Dan nomor yang dua, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan menisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, ia harus memperhatikan beberapa hal, seperti berada di suatu kawasan yang potensi penularannya yang tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur. Nomor 4, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa umat Islam, tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut. Nomor 5, dalam kondisi COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas lainnya. Nomor 6, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19. Adapun yang nomor 7, pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus dilakukan sesuai protokol media yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dan yang ke-8, tindakan yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian publik. Yang ke-9, umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, tobat, dan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditinjau dari kaidah fikih dalam menyikapi keadaan dalam situasi terjadinya wabah COVID-19 yang pada dasarnya sholat Jumat adalah ibadah wajib, khususnya laki-laki yang sudah balik. Hukumnya boleh jadi berubah menjadi boleh meninggalkan kewajiban tersebut. Beberapa kaidah fikih yang menjadi dasar atas pendapat ini ialah al-masyaqqatu tajlibut taisiro, kesulitan yang menyebabkan adanya kemudahan. Nah, Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa para ulama berpendapat rukhsah atau keringanan syara dapat dipakai pada kaidah ini mengenai perkara keringanan yang dapat diperoleh ketika sakit atau kesulitan. Makna umum kaidah ini adalah segala kemadorotan harus dihilangkan karena kemadorotan merupakan sebuah kezaliman yang seharusnya tidak terjadi. Nah, kaidah berikutnya ad-dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan orang lain kepada diri sendiri. Antara doror dengan diror merupakan pendapat umum. Doror ialah memberikan bahaya kepada orang lain secara mutlak, sedangkan diror merupakan memberikan bahaya kepada orang lain dengan cara bertentangan atau muqabalah. Nah, di sini ada hukum pelaksanaan sholat berjamaah di masa COVID-19. Nah, pandangan ulama mengenai sholat berjamaah di masa COVID-19, pemerintah selalu mengajukan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Hal ini jelas dikarenakan adanya ancaman terjangkitnya virus corona atau virus COVID-19. Nah, hukum perenggangan syaf di masa pandemi COVID atau meluruskan dan syaf merupakan
keutamaan dan kesempurnaan berjamaah. Melaksanakan sholat dengan syaf yang tidak lurus hukumnya sah, akan tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaan berjamaah. Nah, dalam hal ini merenggangkan syaf sholat akibat penerapan social distancing sebagai upaya untuk mencegah penularan wabah COVID-19 hukumnya boleh, sholatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan sholat dengan model social distancing atau berjarak. Nah, di sini ada Profesor Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaki berpendapat sholat dengan model social distancing atau berjarak tersebut sah dan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, ada juga sunnah, menurutnya sunnah tuntunan Rasulullah SAW bahwa saf sholat haruslah berdekatan. Jarak antara satu saf dengan saf berikutnya adalah seukuran tempat sujud. Tetapi jika berjarak diperlukan karena khawatir terjangkitnya penyakit, maka berjauhan saf tidak mengapa. Nah, persepsi jamaah terhadap pelaksanaan sholat berjamaah pada masa COVID-19 ini pun beragam. Ada yang merasa aman dalam melaksanakan protokol kesehatan dan ada yang merasa was-was maupun kurang mantap dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid dalam masa pandemi COVID-19. Jadi pada intinya kita ketika melakukan sholat berjamaah di masa COVID-19, menurut beberapa pendapat para ulama diperbolehkan saja kita merenggangkan syaf sholat. Akan tetapi ada ulama sebagian mengatakan hilang keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah. Ada juga yang berpendapat tidak mengapa kita merenggangkan syaf sholat berjamaah dan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.